Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan mata pelajaran IPA. Namun sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem yang membentuk rantai, ya. Jadi ini hanya contoh, ya. Jadi misalkan di sini adalah sumber makanan, ya. Nanti dimakan oleh hewan makhluk hidup yang di sebelah sini, kemudian dimakan lagi oleh makhluk hidup yang di sebelah sini, kemudian dimakan lagi oleh makhluk hidup sebelah sini, ya, terus begitu berputar sehingga dilihat dapat membentuk suatu rantai, ya. Ini juga sama, ya. Sumber makanan dimakan oleh makhluk hidup, dimakan, nanti diurai kembali lagi ke sini. Jadi terus berputar seperti rantai. Dalam rantai makanan terdapat produsen, ya. Produsen itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Ini contohnya kalau di sini padi, ya. Dan konsumen. Padinya dirubah jadi beras kemudian dimakan oleh manusia. Jadi kalau produsen itu yang menghasilkan, ya, misalkan menghasilkan padi, konsumen itu yang mengkonsumsi, yang memakan berasnya, ya, seperti itu. Jadi ada yang menghasilkan sumber makanan, ada yang memakannya. Selanjutnya, produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri, ya. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen umumnya adalah dari tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi ini kalau di sini adalah contohnya padi, ya. Jadi ini adalah makhluk hidup, ya, dari jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, kenapa dia dinamakan produsen? Karena dia bisa atau mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Jadi kalau di sini itu contohnya adalah belalang, ya. Konsumen 1. Nah, nanti kita akan jelaskan. Jadi belalang ini adalah konsumen 1 yang memakan produsen, yaitu padi, ya. Dan juga konsumen adalah makhluk hidup yang memakan konsumen lainnya. Nah, kalau di sini contohnya ada katak yang memakan belalang atau burung yang memakan belalang. Berarti belalang di sini dinamakan konsumen 1, sedangkan katak dan burung ini masuk ke kategori konsumen 2, ya. Jadi dari produsen dimakan oleh konsumen, ya, konsumen 1, kemudian dimakan lagi oleh konsumen 2, ya, seperti itu. Insya Allah jelas anak-anak, ya. Selanjutnya, kumpulan beberapa rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan, ya. Ini contohnya, ya, ini rantai makanan 1, ya. Ini rantai makanan 2, ya, seperti itu. Kumpulan beberapa. Jadi kalau rantai makanan 1 dan rantai makanan 2 ini digabung, nanti akan menjadi jaring-jaring makanan. Kemudian bagaimana kalau ada 3 rantai makanan kemudian digabung? Bisa. Jadi juga disebut jaring-jaring makanan. Bagaimana kalau 4? Bisa, ya. Bagaimana kalau 5? Bisa, ya. Nah, jadi kalau kumpulan dari
beberapa rantai makanan nanti digabung menjadi jaring-jaring makanan. Di sini contohnya ya, yang rantai makanan satu ada padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan oleh kodok, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang mati kemudian dimakan oleh pengurai ya, diurai, bangkainya diurai, dimakan oleh makhluk hidup pengurai atau yang biasa disebut dengan decomposer ya. Nah, kemudian decomposer ini ya jadi sehingga decomposer ini nanti mereka memakan atau mengurai dari bangkai elang gitu, burung elang, kemudian nanti dari decomposer ini bisa menghasilkan senyawa organik atau zat-zat yang sangat baik ya bagi kelangsungan hidup produsen atau tumbuhan ini. Jadi berputar terus seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Padi dimakan belalang dimakan burung, ya burung kecil dimakan oleh burung elang yang besar. Elang mati, bangkainya diurai oleh decomposer ya. Kemudian nanti dari penguraian ini menghasilkan zat-zat yang sangat berguna bagi kehidupan atau kelangsungan hidup produsen dan padi ya. Nanti insya Allah tentang decomposer ini akan kita bahas di pertemuan lanjutan ya. Jadi ini ada dua rantai makanan, ketika digabung ya jadinya akan seperti ini. Nah, ketika digabung ini akan jadi jaring-jaring makanan. Tadi kalau kita perhatikan rantai makanan satu yang ini ya, padi dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular, kemudian dimakan burung elang mati diurai oleh decomposer, kemudian decomposer menghasilkan zat-zat yang berguna bagi kelangsungan hidup tumbuhan atau produsen ya. Nah, yang kedua, padi dimakan belalang dimakan oleh burung kecil, kemudian dimakan oleh burung elang mati, bangkainya diurai oleh decomposer, kemudian decomposer ini menghasilkan zat-zat yang sangat baik bagi pertumbuhan atau kelangsungan hidup produsen. Jadi ini rantai makanan satu, ini rantai makanan dua, sehingga kalau digabung jadilah jaring-jaring makanan. Jadi seperti itu anak-anak ya. Insya Allah jelas ya anak-anak. Baik, sekian video dari Bapak, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah anak-anak. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, ibadah yang tertib ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.